فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دخلنا في مبحث عامل لتمييز المفرد. ما هو العامل لتمييز المفرد عندك يا إسماعيل؟ الاسم المبهم. Nah, yang menjadi tamyiz adalah isim mubham yang ditafsirkan, al-mumayyiz bih atau al-mufassar bih. Nah, sama pengungkapannya. Itu isim mubham sebelumnya yang ditafsirkan oleh tamyiz itu sendiri. Dialah yang menasabkan tamyiz. Baik. Pembahasan terakhir yang kita ambil berkaitan dengan amil bagi tamyizul adad as-sarih. Alhamdulillah. Untuk adad yang sifatnya sarih, hitungan yang sharih yang jelas jumlahnya, maka di sini ada 4 perincian yang butuh diperhatikan. Nah, dari keempat perincian itu yang butuh tamyiz pada kondisi apa? Hudzaifah. Hitungan 11 sampai 99, maka tamyiznya harus bagaimana dalam kondisi itu? Dalam bentuk mufrad. Nah, arba'ina sanatan, taib thalathuna syahran, ahada asyara kaukaban, dan seterusnya. Adapun untuk hitungan yang lainnya, untuk jumlah 1 dan 2 ini jelas tidak butuh tamyiz. Nah, kemudian hitungan 3 sampai 10. Nah, ini dalam bentuk idhofah, sehingga bukan pembahasan kita. Walaupun fungsinya untuk menerangkan adat, yang memberikan fungsi tafsir, kawan. Taib. Ja'a salah satu tullabin. Nah, tullabin ini berfungsi untuk menerangkan jumlah salasah itu siapa, tapi dibentuk dalam apa? Dirangkai dalam bentuk muntuh fi'il. Kemudian untuk
ratusan ribuan, maka ini juga dalam bentuk idhofah. Berarti yang diingat-ingat dalam pembahasan tamyiz yang mansub untuk pembahasan kita yaitu pada jumlah apa? Ahada asyar ila tis'ah wa tis'in. Tsaniyan, yang kedua, amilu tamyizil adadil mubham. Pembahasan tentang amil untuk tamyiz adat yang sifatnya mubham. Karena telah kita lewati untuk adat ada yang sharih, ada yang mubham. Wa amiluhu ala thalathati aqsa. Al-qismul awal kam. Tayyib. Wa hiya ala naw'ain istifhamiyah wa khabariyah. Kam ikhwan terbagi jadi dua, ada dua macam yaitu kam istifhamiyah dan kam khabariyah. Fal ula an takuna istifhamiyatan bimakna ayyu adadin. Taib. Yang pertama, kam istifhamiyah itu adalah suatu pertanyaan yang maknanya ayyu adadin. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Isti'maluha yakunu fi su'al an kammiyyati syai'. Ya, penggunaan kam istifhamiyah ini untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan kammiyatu syai'. Apa makna kammiyah? Yang dimaksud dengan kammiyah apa Ukasha? Kammiyah apa numer? Jumlah banyaknya itu kammiyah. Kalau tentang biasa kammiyah ini lawannya apa? Kalau kammiyah bertanya tentang jumlahnya. Kalau yang bertanya tentang kualitas itu namanya apa? Kaifiyatus syai'. Kaifiyah. Nah, jadi ada kammiyah, ada kaifiyah. Kalau kammiyah tentang jumlah, kalau kaifiyah tentang bagaimananya, biasanya berkaitan dengan kualitas. Nah, kam ini bertanya tentang apa? Kammiyatus syai', tentang jumlahnya. Wa yajibu an yakuna tamyizuha mufradan wa an yakuna mansuban idza lam yadkhul 'alaiha harfu jar. Nah, hukumnya ini sekarang ikhwan. Nah, perhatikan wajib untuk tamyiznya itu mufrad dan dia itu mansub apabila tidak kemasukan huruf jar. Dengan contoh akan semakin jelas. Nahu kam kitaban qara'ta. Kam kitaban qara'ta. Maknanya bagaimana Iqbal? Nah, berapa jumlah kitab atau buku yang telah kamu baca? Naam. Wa i'rabuhu kam isim istifham mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun muqaddam. Baik, dari mana kita bisa menentukan bahwasanya kam ini menduduki kedudukan sebagai maf'ul? Naam. Kam kitaban qara'ta. Kam kitaban qara'ta. Ya, cara mudahnya dengan bagaimana kemarin caranya? Rifki? Dengan apa? Melihat posisi jawaban. Karena kam jumlah, berarti kalau kita menjawab qara'tu kada-kada kitaban, ya kan? Berarti yang diinginkan adalah maf'ulun bih. Aku telah membaca sekian-sekian kitab. Nah, berarti kam menduduki kedudukan nasab sebagai maf'ulun bih. Kemudian kitaban tamyizuhu mansubun bih. Qara'ta fi'il wa fa'il. Hendak ya Humam, bagaimana i'rabnya qara'ta? Coba di-i'rab secara lengkap.
Naam. Qara'a fi'il madhi mabniun ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Wa ta muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Qala wa yajuzu jarru hadha at-tamyiz idza dakhala ala kam harfu jarrin. Naam. Hukum berikutnya ikhwan, boleh untuk menjarkan tamyiz ini apabila masuk atas kam istifhamiyah tersebut huruf jar. Dan ini juga banyak biasanya untuk memperlembut bikam. Nah, terutama dalam bertanya tentang apa? Tentang harga. Nah, bikam riyalin ishtaraita. Nah, dengan berapa riyal kamu membeli barang ini? Ishtaraitu nah bikadza-kadza riyal misalnya. Ai bikam min riyalin ishtaraita. Maksudnya, nah dengan berapa riyal kamu membeli? Nah, sama. Ini hanya untuk menerangkan makna naam bikam riyalin ay bikam min riyalin. Di sini tamyiznya diajarkan ketika apa? Pada kam kemasukan huruf jar. Berarti kalau bikam riyalin ini bukan pembahasan tamyiz kita, ya kan? Karena itu jelas dia apa? Majrur. Wa amma hukmuha fahiya mabniyatun ala sukun. Adapun hukum kam ini dia mabni ala sukun. Cuman karena dia isim istifham, kaidah pokok pada suatu isim yang mabni, setelah kita tahu dia mabni atas apa, harus mencari apa? Nah, mahallu i'rabi. Kedudukan i'rabnya itu sebagai apa? Nah, di sini ada dua perincian, perhatikan. Bisa wa takunu fi mahalli jarrin, bisa dia apa? Menduduki kedudukan jar. Nah, berarti apa? Mabniun ala sukun fi mahalli jarrin. Kenapa? Atau kapan dia menduduki kedudukan jar? In sabaqaha harfu jarrin aw mudhaf. Bila mendahului kam ini huruf jar atau mudhaf. Contoh bikam riyalin ishtaraita hadzal al-mushaf. Bikam riyalin ishtaraita hadzal mushaf. Dengan berapa riyal kamu beri mushaf ini? Wa nahu kitabu atau kitabakam. Kitabakam rajulin akhadta. Kitabakam rajulin akhadta. Di sini diidhofahkan, ya kan? Diidhofahkan. Kitabakam. Nah, kitab berapa orang yang telah kamu ambil? Misalnya ini suka apa? Suka mengambil milik orang, ketahuan. Nah, ngumpul di lemarinya banyak buku bukan milik dia. Udah ditanya, kitabakam rajulin akhadta. Sudah berapa banyak kitab milik orang-orang yang kamu atau yang ditanyakan orangnya ini, kitab berapa orang yang telah kamu ambil? Berarti kam di sini, kita katakan apa i'rabnya Zakaria pada kitabakam? Yang lengkap gimana? Kam saja. Isim kam isim istifham mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Itu saja. Dan ini mudah kalau untuk seperti ini. Kemudian
Yang kedua, wa takunu fi mahalli nasbin. Dan dia bisa menduduki kedudukan nasab. Kapan itu? In kanat istifhaman 'anil masdar. Li'annaha takunu maf'ulan mutlaqah. Naam, apabila dia itu apa? Istifham, ya, pertanyaan tentang masdar. Naam. Kenapa? Karena dia menjadi maf'ulun mutlak saat itu. Nahu kam ihsanan ahsanta. Kam ihsanan ahsanta. Baik. Aw an dzarfin li'annaha takunu maf'ulan fihi. Nahu kam yauman sumta. Berapa hari kamu berpuasa? Wa kam milan sirta. Berapa mil kamu telah berjalan? Aw anil maf'uli bih, atau nam istifham, pertanyaan tentang maf'ulun bih. Contohnya kam haditsan hafidta. Kam haditsan hafidta. Naam, li'annaha maf'ulun bih lil fi'lil muta'addi. Karena kondisi saat ini berarti dia maf'ulun bih untuk apa? Fi'il muta'addi, yaitu apa? Fi'il muta'addinya di sini apa? Ibrar. Pada kam haditsan hafidta, fi'il muta'addinya mana? Tayyib, fi'il hafidta, yaitu berapa banyak hadis telah kamu hafal. Berarti kam di sini fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Aw an khabaril fi'lin nasikh, atau kedudukannya menduduki kedudukan apa? Kedudukan khabar fi'il nasikh, mansub berarti. Karena fi'il nasikh itu adalah kana wa akhawatuha yang dimaksud. Nahu kam kana maluk. Kam kana maluk. Nah, berapa jumlah hartamu dulu sebelum bangkrut misalnya? Kam kana maluk, atau sebelum hilang, kam kana maluk. Nah, di sini berarti apa? Kam isim istifham mabniun ala sukun fi mahalli nasbin khabar kana. Paham? Nah, pada kedudukan nasab ini akhwan yang antum harus jeli. Ketika kam menduduki kedudukan nasab. Baik. Kapan itu? Kalau bertanya tentang masdar. Kam ihsanan ahsantu. Kam ihsanan ahsanta. Nah, berapa banyak kebaikan yang telah engkau lakukan? Nah, atau tentang dzaraf, bertanya tentang dzaraf, atau tentang maf'ulun bih, atau bertanya tentang khabar dari fi'il nasikh. Qala fa in lam takun istifhaman an wahidin mimma dzukir kanat fi mahalli raf'in ala annaha mubtada'un aw khabar. Kemudian apabila dia itu bukan istifham dari salah satu perkara-perkara yang disebutkan di depan, maka kedudukannya kedudukan rafa sebagai apa? Mubtada atau khabar. Fal awal, yang pertama, nahu kam kitaban indak. Kam kitaban indak. Ayo Yusuf, di i'rab coba, kam kitaban indak. Baik, berarti kam isim istifham mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kitaban tetap sebagai apa? Apa Yusuf? Kitaban, pembahasan kita. Tamyiz. Ya, tamyiz. Kitaban tamyizun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Siapa yang menasabkan kitab? Ini yang di kata bahasa itu kam. Ya, yang menasabkan kitab siapa? Kam. Dan ini adalah apa? Amil tamyiz adat. Ya, maka disebutkan termasuk yang apa? Amil sama'i. Di sini kam yang menasabkan kitab. Sebagaimana pula di depan kam ihsanan ahsanta, yang menasabkan ihsanan berapa? Apa? Kam pada jumlah tersebut. Kam milan sirta, yang menasabkan milan itu tamyiz
tamyiz, yaitu milan sebagai tamyiz yang menasabkan adalah kam. Paham ini? Wa tsani kam kutubuk. Maknanya bagaimana ini? Masya. Kam kutubuk. Nah, berapa jumlah kitab-kitabmu? Orang kalau ditanya seperti ini, menjawab lengkapnya bagaimana? Kutubi sir. Berarti kalau gitu enggak ada tamyiznya. Enggak ada adatnya. Baik. Nah, berarti dari situ saja kam kutubuk, kutubi nam kada wa kada. Berarti yang ditanyakan oleh kam adalah apa? Khabar dari kutub. Berarti kam isim istifham mabniun ala sukun fi mahalli raf'in khabar. Baik. Kutubuk sebagai khabarnya, sebagai apa? Mubtada'nya. Nah, kutubuk sebagai mubtada'nya. Baik. Nah, perhatikan catatan kaki, akhwan. Di sini ada hal untuk mempermudah. Kata muallif hafizahullah, mimma yuwaddihu mahallaha al-i'rabi wa yusahhilu i'rabaha an taftaridha 'adama wujudiha wa taj'ala at-tamyiza yahullu mahallaha wa ta'rifu mawqi'ahu al-i'rabi thumma tujri 'alaiha hukmah. Perhatikan. Nah, di antara perkara yang bisa memperjelas kedudukan kam secara i'rab dan mempermudah dalam mengi'rabnya, langkahnya apa? Antaftaridha, ya, adama wujudiha, yaitu engkau bayangkan seakan-akan tidak ada kam itu, ya, engkau bayangkan bahwasanya kam itu tidak ada. Ini yang pertama. Jadi seakan-akan kam tidak ada. Misalnya pada pertanyaan kam milan sirta, kam milan sirta, berarti kam dibuang, ya, langkah pertama. Kemudian taj'alu tamyiz yahullu mahallaha, engkau jadikan tamyiz menduduki kedudukan kam. Nah, wa ta'rifu mawqi'ahal i'rabi, maka engkau akan mengetahui kedudukannya secara i'rab. Kemudian engkau berlakukan padanya hukum tersebut, yaitu engkau berlakukan pada kam alaiha ala kam hukmahu, hukum dari apa? Tamyiz yang sudah ditetapkan atau ditempatkan pada kedudukan kam. Contoh, hewan. Fa fi mithli kami yauman sumta. Kami yauman sumta. Langkah pertama bagaimana? Tadi Humam, kamnya dibuang. Kamnya dibuang. Iftarid anna kam mahdhufah, ya. Tetapkan atau bayangkan bahwasanya kam itu telah dibuang. Berarti tinggal apa? Yauman sumtah. Yauman sumtah. Au sumta yauman. Berarti kalau di sini jelas, kalau sudah dibalik sumta yauman, engkau telah berpuasa satu hari. Fa yauman dzarfu zaman. Maka di sini yauman sebagai dzarf zaman. Mansub. Idzan fatu'rabu kam dzarfu zamanin. Maka di i'rab fatu'rabu kam dzarfa zaman. Maka kam di i'rab sebagai dzarf zaman. Berarti kita i'rab ketika pada jumlah kam yauman sumta, berarti apa? Kam isim istifham mabniun ala sukun fi mahalli apa, Iqbal? Kam yauman sumta. Kam isim istifham mabniun ala sukun fi mahalli nasbin sebagai tayyib fi mahalli nasbin dzarfu zaman. Wahakadha kam hadithan hafidta. Sekarang kam hadithan hafidta.
Naam. Berarti kamnya dibuang. Jadinya tinggal apa, Ibror? Hafidta hadisan atau hadisan hafidta. Nah, kalau dibalik kan mudah. Hafidta hadisan, berarti hadisan kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Maka kam i'rabnya kalau pada jumlah sebelum dibuang, kam hadisan hafidta, berarti kam kedudukannya menduduki kedudukan maf'ulun bih. I'rabnya secara sempurna gimana? Naam, ahsant. Kam isim istifham mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Naam. Tayyib. Langkahnya demikian akhwan. Iftarid adama wujudi kam. Ya. Tetapkan bahwasanya kam itu tidak ada. Fasataqulu haditsan hafidta aw hafidta haditsan. Fa haditsan maf'ulun bih. Idzan faturabuka maf'ulan bih wa hakadha. Paham ini? Ini cuma cara, tapi kalau bingung ini yang tadi sudah saya jelaskan di depan sama dari jawabannya. Nah, ini yang pertama yaitu kam. Nah, kam istifhamiyah. Kemudian yang kedua, kawan, watsaniyah antakuna khabariyah bimakna adadin katsir. Jenis kam yang kedua adalah kam khabariyah. Nah, dan ini juga penting memahami ini. Membedakan dalam suatu jumlah kawan, dalam ungkapan kam yang dimaksud itu pertanyaan ataukah sekedar apa, khabar. Kalau khabar ini untuk menunjukkan jumlah yang banyak, sehingga dalam bahasa kita betapa banyak. Ini betapa banyak. Baik, wastimaluha yakunu fil ikhbari bil kathrah. Dan penggunaan kam khabariyah ini untuk apa? Pengkhabaran banyaknya suatu hal, sesuatu yang banyak dia khabarkan dengan isim kam khabariyah ini. Wa fil iftikhar, juga untuk apa? Berbangga-bangga, untuk membanggakan. Taib. Cuman di sini ada tanbih bagus mengenai hukum iftikhar, ya, untuk berbangga-bangga. Wa'lam anna al-fakhra wal iftikhara madhmumun mutlaqan fi dinina al-hanif. Ketahuilah bahwasanya al-fakhr wal iftikhar, kesombongan, kecongkakan, berbangga diri itu dicela secara mutlak di dalam agama kita yang lurus ini. Liqaulillahi ta'ala innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Fakhur. Tidak suka. Allah tidak mencintai orang-orang yang memiliki sifat fakhr wal iftikhar. Wa qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ana sayyidu waladi adam wala fakhr. Aku adalah pimpinan anak keturunan Adam dan tidak ada kecongkakan dan bangga diri atasnya. Tapi bersyukur, tawadhu. An Anas radhiyallahu anhu 'inda Ahmad wa Darimi wa jaa an Abi Sa'id al-Khudri wa Jabir wa Abi Hurairah wa Abdullah bin Salam radhiyallahu anhum. Naam, 'inda ghairihima. Maksudnya 'inda ghairihima apa ini maksudnya? Hadaifah. Ketemu dalam takhrij seperti ini, inda ghairihima maksudnya? Itu kalau depannya Bukhari Muslim. Nah, di selain Ahmad dan Darimi. Maksudnya untuk meringkas saja. Anas riwayat Ahmad dan Darimi. Cuma datang dari saudara sahabat yang lain di selain riwayat Ahmad dan Darimi. Bangdur asal silatas sahihah lil alama al-Albani rahimahullah. Taib. Cuman di sini kan untuk sekedar menjelaskan makna lughah yang diinginkan dengan kam. Taib, yaitu menunjukkan ikhbar bil kasrah wal iftikhar. Dan iftikhar muharram.
Sekarang wa hukmu tamyiziha. Hukum tamyiznya. Untuk apa kam khabariyah? Makhfudun bil mudhaf au biman mufradan jami'an. Bimin afan. Diharakati. Makhfudun bil mudhaf au bimin mufradan au jam'an. Nahu kam kitabin au kam kutubin ishtaraitu. Kam kutubin ishtaraitu, betapa banyak kitab yang telah aku beli. Naam. Kam min kitabin ishtaraitu, betapa banyak kitab-kitab yang telah aku beli. Nah, di sini apa? Bukan pertanyaan tapi untuk iftikhar. Nah, betapa banyak, bangga. Nah. Illa idza fassala bainaha wa bainahu fasilun fayajibu nasbuhu 'ala tamyiz. Kecuali apabila memisahkan antara kam khabariyah ini dengan tamyiznya, suatu pemisah, maka wajib untuk dinasabkan sebagai tamyiz. Nah, au jarruhu bimin, atau dijarkan dengan min. Kenapa limtina'il idhafati ma'al fasal? Karena tidak memungkinkan untuk idhafah dengan adanya apa? Pemisah. Karena idhafah itu kan tidak boleh apa? Dipisahkan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih. Kalau antara mudhaf dengan mudhaf ilaih itu dipisah, maka tidak jadi diidhafahkan. Ini maksudnya. Maka kemungkinannya bisa dinasabkan sebagai tamyiz atau didatangkan huruf jar sebelumnya sehingga menjarkannya. Contoh hewan. Kamli kutuban. Kamli kutuban. Au kamli min kitabin. Kamli min kitabin. Betapa banyak. Nah, pada diriku ini kitab-kitab. Betapa banyak kitab yang aku miliki. Sama. Illa idza kana al-fasilu fi'lan muta'addiyan mutasallitan 'ala kam fayajibu jarruhu bimin. Kecuali apabila yang memisahkan itu adalah fi'il yang muta'addi, yang fi'il ini mutasallitan 'ala kam, yaitu apa? Dia itu arah pekerjaannya itu dikenakan kepada kam. Paham ini maksud mutasallitan? Jadi fi'ilnya muta'addi, tapi ta'addinya kemana? Ke kamnya. Maka fayajibu jarruhu bimin. Dalam kondisi seperti ini wajib untuk menjarkan dengan min. Nahu kam qara'ta min kitab. Kalau tafakhur biasanya ke sendiri, enggak apa-apa. Kam qara'tu min kitab. Kam qara'tu min kitab. Betapa banyak aku telah membaca kitab-kitab. Bangga ini. Padahal paling cuma berapa kitab? Berapa persen dari kitab-kitab yang ada? Kam qara'tu min kitab. Kayal tabisu bil maf'uli bih fi ma law qulta kam qara'tu kitaban. Baik. Kalau fi'ilnya muta'addi di sini qara'a. Dan qara'a itu ta'addinya kepada kam. Maka berarti apa? Fayajibu jarruhu bimin, min kitab. Tujuannya apa? Agar tidak rancu dengan maf'ulun bih seandainya engkau mengatakan kam qara'tu kitaban. Ya, kitaban kan akhirnya menjadi apa? Kam qara'tu kitaban. Kam berarti fi mahalli nasbin, maf'ulun bih menjadi apa? Kam istifham miyah. Paham? Berapa aku telah membaca kitab? Kalau demikian berarti apa? Tanyanya kepada orang, kam qara'ta. Perhatikan catatan kaki. Wal farqu bainahuma dzahir. Fa qauluka kam qara'ta, atau kam kalau tafakhur berarti kam qara'tu min kitab. I'rabuhu kam isim mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam
Namli qara'tu. Wa qara'tu fi'lun wa fa'il. Min kitab jar majrur muta'alliqan bi qara'tu. Wa makna al-ibarah adadun katsirun minal kutubi qumtu bi qira'atiha. Ya, jumlah yang banyak dari kitab-kitab aku telah membacanya. Baik. Untuk yang kedua, kam qara'tu atau kam qara'ta kitaban sesuai dengan mau bagaimana ungkapannya. Fakam isim mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun mutlaq. Di sini berarti tetap dihukumi kam khabariyah. Kita berbicara berarti tidak boleh diubah ke kam istifhamiyah. Walaupun kalau seorang membaca ini kam qara'ta kitaban bisa tidak? Sesuai dengan niatannya kan. Kalau niatannya bertanya kam qara'ta kitaban, dengan konteks bertanya bisa. Berarti kam qara'ta kitaban lebih mudah i'rabnya. Kalau kam itu istifhamiyah, berarti kam fi mahali apa Ismail? Nasbin maf'ulun bih. Tapi di sini diinginkan tetap kam khabariyah, cuma dengan cara i'rab yang berbeda. Perhatikan, kam qara'tu kitaban, fakam isim mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun mutlaq li'annaha kinayatun 'anil masdar wa taqdir. Kam qira'atan qara'tu kitaban. Ya, betapa banyak bacaan, ya betapa banyak aku membaca kitab. Ya, betul-betul membaca kitab. Fayakunu tamyizuha mahdhufan. Wa makna al-ibarah dan makna ibarah, mana ungkapan ini kalau dibaca kam qara'ta berarti. Kalau dibaca dengan kam qara'ta kitaban, ibarahnya berarti maknanya apa? Innaka qara'ta kitaban marrat katsirah. Jadi di sini apa? Berkali-kali bacanya. Betapa banyak. Engkau telah apa? Berulang kali membaca kitab. Nah, ini beda maknanya, kawan. Kalau tadi pada yang sebelumnya yaitu apa? Ungkapannya mana? Kam qara'ta min kitabin. Kita baca anta semuanya. Berarti kalau seperti ini lagi muji orang. Ya, lagi betapa banyak engkau telah membaca kitab-kitab. Berarti yang banyak kitabnya atau berulang kali membacanya? Ya, kitabnya banyak yang dia baca, paham? Walaupun satu kitab terkadang dibaca sekali. Tapi ketika ungkapannya kam qara'ta kitaban, kam qara'ta kitaban. Nah, berarti apa? Kam qira'atan qara'ta kitaban. Berarti yang diinginkan di sini pujian, untuk apa? Berulang kalinya dia membaca kitab tersebut. Ini bisa pujian tapi juga bisa apa? Ejekan. Betapa banyak kamu sudah ulang kali baca kitab ini tapi tidak mudeng-mudeng gitu. Nah ini ungkapan apa? Kam qara'ta kitab. Ya, betapa banyak kamu telah berulang kali membaca kitab, tapi kok ya tidak mudeng-mudeng. Bisa. Nah, untuk menunjukkan mana itu. Paham bedanya? Nah, di sini khonifillah dalam tingginya balaghah lughah Arabiyah, tingginya sastra. Nah, dengan ungkapan yang bermacam-macam. Nah, sedikit saja beda sudah apa? Sudah memiliki makna yang berbeda. Adapun tentang hukum kam khabariyah dalam i'rab, bagaimana kata beliau, wa amma hukmu kam al-khabariyah fil i'rab faka hukmi kam al-istifhamiyah tamaman. Dari isi i'rabnya sama persis dengan kam istifhamiyah. Wa hiya bi qismaiha yajibu an yakuna laha sadarah fil kalam. Ya, kedua-duanya ikhwani fillah wajib untuk apa? Untuk memiliki sadarah fil kalam. Maksudnya apa? Harus berada di depan. Fala yuqal malaktu kam atau malakta kam kitaban. Memiliki berapa kitab? Nah, qara'aitu kam rijalin. Nah, illa harful jar wal mudhaf, kecuali huruf jar dan mudhaf itu boleh mendahului kam. Kenapa ya kawan? Karena dua perkara ini
jar majrur dan apa mudhaf itu apa? Nah, memiliki kekhususan. Dia diberi keluasan yang sangat ya, Pak. Dalam banyak kaidah-kaidah nahwu dia diberi apa? Pengecualian. Termasuk di sini. Fahuma ya'malani fihi maljar fal awwal bikam riyalin ishtaraita hadzal kitab. Wa nahwu kitabukam salafi qara'ta. Kitabukam salafiyyin qara'ta. Kitab berapa banyak ulama salafi yang telah kamu baca? Naam. Wa tsaniyah nahu ila kam markizin safarta. Naam. Keberapa banyak markiz engkau telah pergi? Nahu muhadaratakam salafiyyin sami'tu fastafattu. Di sini untuk tafakhur. Naam. Muhadarah betapa banyak ulama-ulama salafi yang telah aku dengar dan aku ambil faedah. Di sini bentuknya apa? Mudhaf, mudhaf ilaih ya kan? Ini boleh didahului oleh mudhaf. La'allaka qad adrakta mimma taqaddama aujuhal ishtiraki bainahuma wa aujuhal iftiraq. Ya, mungkin engkau sudah bisa memahami dari penjelasan telah lewat sisi kecocokan antara keduanya, yaitu kesamaan antara kam khabariyah dan kam istifhamiyah dengan apa? Dengan sisi perbedaannya. Fahuma yashtarikani fi khamsati umur. Nah, jadi keduanya itu ya bersama-sama memiliki kesamaan pada 5 hal. Baik. Apa itu? Kaunuhuma kinayataini an adadin mubham. Baik, majhulil jinsi wal miqdar. Kesamaannya yaitu keduanya itu adalah kinayah dari jumlah yang mubham yang tidak diketahui jenis dan kadarnya. Karena pertanyaan ya kan? Pertanyaan ya bertanya tentang jumlah. Kemudian apa? Khabariyah juga menunjukkan betapa banyak jumlah, tapi secara takyinnya berapa? Mubham ya kan? Baik. Kemudian yang kedua, wa kaunuhuma mabniyatain, kedua-duanya mabni. Yang ketiga, wa kaunul bina'i ala sukun, mabni ala sukun. Nah, wal mahallu al-i'rabi, memiliki kedudukan dalam i'rab. Wal luzumut tasdhir, dan menetapi depan dari suatu jumlah harus berada di depan. Boleh didahului oleh 2 hal apa itu? Apa itu yang boleh mendahului? Nah, Iqbal, jar, huruf jar atau mudhaf? Huruf jar atau mudhaf? Kemudian wal ihtiyaju ila tamyiz, dan butuhnya dia kepada tamyiz. Nah, kenapa? Karena masih mubham, butuh tamyiz. Nah, ini 5 kesamaan ikhwan antara kam khabariyah dan kam istifhamiyah. Adapun perbedaannya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadza walhamdulillah.